Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi nih. Kali ini kita mau ajak kamu jalan untuk makan malam di daerah dekat rumah aja, Sawangan Depok. Dan seperti kamu tahu ya, Sawangan memang macetnya kadang-kadang tuh nggak ada obat, ampun deh. Ini kita keluar sekitar Sabtu sore dan ya memang kondisinya seperti ini. Tapi ini lumayan agak lancar sih bisa dibilang ya untuk kondisi seperti ini. Ayo dong pemerintah Depok segera di action langkah pelebaran jalan untuk mengatasi masalah macet ini. Nah ini kita enjoy di view atau the trip ya sekitar Sawangan ini. Dan setelah SPBU Pertamina di sebelah kanan tadi, ini kita mau lewatin Terminal Bayangan, tempat keluarnya si bis Transjakarta D41 Sawangan Lebak Bulus. Nah, posisi terminalnya ada di samping The Cika Bakery ini, dia di sebelah kiri agak masuk. Itu juga tempat keluarnya bis JR Connection yang ke bandara ya. Dan agak di depan sedikit, ini adalah kompleks Sawangan Permai yang kalau jam sibuk itu macetnya luar biasa. Tapi di sini juga tempat jajanan yang enak-enak loh di sekitar Sawangan. Ada sate Madura, nasi bebek, somai batagor. Pokoknya di sini nih surga jajanan deh kalau untuk Sawangan. Nah sebelah kanannya itu Superindo. Dan macetnya itu biasanya tuh cuman dari keluar tol Sawangan sampai ke Tugu Batu ini nih, kebedahan ini. Selepas dari tanjakan Yapan biasanya jalanannya agak lancar nih. Kita lihat ya. Dan benar kan, setelah turunan Yapan tadi kondisi jalan ini cukup lengang sebenarnya. Dan sedikit pengingat untuk para pengguna jalan dimanapun agar lebih berhati-hati, apalagi kalau berada di belakang truk dengan muatan dan di posisi tanjakan ya. Better jaga jarak aman ya. Dan ini sebenarnya kita mau makan malam di mana sih? Nah ini ada satu tempat sebenarnya yang kita sering lewatin, tapi itu kita belum sempat untuk cobain atau kesana karena kurang yakin ini sebenarnya kafe, restoran kah atau apa. Nama tempatnya itu Gemintang. Dia adanya sebelum pertigaan Bojongsari, jadi cukup dekat dari rumah. Dan ini juga salah satu nih titik kemacetan di Sawangan, yaitu pertigaan Cinangka. Nah lewatin dari pertigaan Cinangka ini dan setelah nanti di depan itu ada pertigaan ke Pekasinan. Dia agak lurus sedikit tempatnya. Kita lihat ya. Dan ini dia pertigaan ke arah Pengasinan yang sebelah kiri. Dan tepat di pertigaan ini ada restoran Padang Kari Minang. Ini Sawangan Pride ya guys. Dia itu KW-nya pagi sore sih kalau menurut saya nih, enak banget dan lumayan cukup rame. Nah nggak jauh nih dari pertigaan Pengasinan ini lokasi tempat makan yang kita mau tuju. Nah Gemintang itu ternyata bukan nama restonya sob, dia lebih ke venue-nya. Karena di dalam si Gemintang itu dia ada wedding venue, ada kids playground, ada kids library, dan juga ada restoran rasa raga yang mau kita tuju nanti. Nah kita cek vibes-nya seperti apa ya.
Dan yes, ini dia tempatnya Gemintang. Venue-nya ini jelas ya, ada playground, ada resto dan cafe, wedding venue, bahkan ada barbershop juga. Saya pikir selama ini ternyata Gemintang nama cafe aja, toh isinya cuman cafe atau coffee shop gitu. Ternyata mikir aja masih salah ya. Ini ada restoran juga, ada wedding venue, dan yang surprisingly itu tempat parkirnya nggak cuma di depan ini doang. Ini parkir mobil untuk cuman beberapa ya, tapi di belakang sana nanti ada parkir mobil yang cukup luas. Nah, kalau ini area parkir motornya pun cukup proper kalau menurut saya ya, cukup banyak dan gampang diaksesnya gitu loh. Dan tepat di samping parkiran mobil ini adalah restoran si Rasa Raga yang mau kita tuju nanti. Ini jalan masuknya cukup lega, dan di samping kanan itu di pojok tuh ada area live music. Dan kemudian itu dia area parkiran dalamnya yang cukup luas. Dan di ujung sana itu yang ada lampu-lampu, itu area si wedding venue-nya. Nah, ini kita masuk ya ke area restorannya dan ke area kids playground-nya. Ada kids library juga namanya buku. Ini area depan dari restonya. Kita lihat vibes-nya ya. Dan seperti terlihat area seatingnya cukup lumayan banyak sih. Ada yang di outdoor dan kemudian juga ada yang di indoornya. Nah, ini mereka juga sedia satu counter makanan Jepang ya untuk snack atau cemilannya, namanya Hoshi. Nah, ini area indoornya memang nggak terlalu banyak tapi cukup nyaman sih. Ini kayaknya kalau lagi hujan di sini enak deh. Seating area indoornya seperti ini aja. Nah, kita milihnya untuk ke rooftop karena mereka juga punya rooftop area. Seperti apa suasana di rooftop? Kita lihat. Dan itu dia tadi area rooftopnya, dan nggak perlu takut ya kalau pas hujan mereka juga punya area yang ada atapnya, jadi kita bisa duduk di situ. Ini adalah buku menu dengan pilihan menu yang lumayan banyak karena mereka juga sedia menu internasional karena ada burger ataupun pasta, juga ada menu kids dan juga ada healthy menu kalau yang pengen salad atau sayur gitu dan less calorie. Pilihan minumnya pun cukup beragam, bermacam-macam teh dan kopi, dan juga mereka juga punya dessert atau makanan penutup yang cukup bervariasi. Ini ya bisa dilihat pilihan menunya. Untuk menu makan malam kali ini, kami pilih nasi goreng iga bakar, kemudian juga ada capcay seafood, dan ayam goreng saus padang. Minumnya itu adalah lychee tea, dan saya juga pesan satu menu dessert nanti untuk setelah makan. Dan kalau untuk soal harga, menurut kami sih ini masih harga wajar standar cafe atau resto ya. Kami sengaja pilih nasi goreng karena itu biasanya patokan. Kalau nasi gorengnya enak, itu biasanya menu-menu lainnya pun enak. Dan harga nasi gorengnya itu sekitar 60 ribuan. Kalau untuk si capcay seafoodnya sekitar 50 ribu, dan ayam gorengnya itu sekitar 30 ribuan aja. Jadi masih cukup murah dan terjangkau ya.
Dan walaupun kita duduknya di rooftop, tapi pada saat kita diserahin buku menu, waiternya juga nyerahin kayak alat bell gitu untuk manggil pada saat kita udah siap mesen. Jadi nggak perlu turun naik ke bawah tuh sob. Lumayan ya servisnya. Gak berapa lama makanan dan minuman kami sudah datang. Jujur ini rasanya enak sih. Ini yang pertama datang minumannya dulu nih, si lecitinya. Tampilannya seperti ini. Penyajiannya gelasnya proper dan juga bukan dikasih buah leci yang dicacah ya, dia dikasih buah utuhnya kalengan. Ini tampilan nasi goreng iga bakarnya juga enak banget, dikasih emping dan potongan iganya tuh empuk banget, gampang lepas dari tulangnya. Nah ini si tom yum seafoodnya, sedikit catatan aja sih, ini enak banget sebenarnya rasanya, cuman sayurannya kurang banyak untuk harga segitu kalau menurut saya. Nah ini adalah si ayam bakar saus padangnya pada saat ayam goreng pada saat itu dia masih mengepul tuh, asapnya masih kelihatan banget, semuanya enak-enak. Kesimpulannya, jadi kalau menurut kami sih dari segi harga dan rasa ini cukup worth it lah, apalagi kalau untuk yang pengen coba-coba cari tempat baru di daerah Sawangan. Lokasinya oke, harganya juga cukup bersahabat dan tempatnya pun lumayan nyaman ya, parkirannya juga nggak susah gitu loh. Dan yang paling penting ini tempatnya juga sangat-sangat children friendly ya, jadi ada playground, ada kids library, bahkan mereka sediakan menu untuk anak-anak khusus. Jadi well recommended kalau buat kami. Dan itu tadi pisang goreng es krim vanilanya, sorry udah agak berantakan, tapi rasanya lumayan oke, walaupun sedikit catatan pisangnya agak masih keras dikit, tapi kopinya enak banget. Dan ini lagi-lagi overall salah satu tempat yang bisa jadi pilihan kalau mau bawa anak ataupun keluarga untuk makan di daerah Sawangan Depok ya. Thank you so much for watching and see you on next video. Bye. So intense and true. Doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow like a flame that burns, an eternal show.